Ya, kita sekarang masuk di bagian panggung jawab. Karena ini adalah acara teman-teman mahasiswa Undip, maka saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa bertanya. Ada Inggar di situ. Inggar? Ya, Besti Oci, aku sudah di sini. Satu orang dan satu pertanyaan. Dari siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasya Gesa Murtiwa, mahasiswa ilmu pemerintahan FISIP Undip angkatan 2023. Oke. Bentar Mas, udah punya cewek? Belum. Nah kan terbukti. Cari jodoh jangan lihat FISIP, terbukti. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Ada Mbak. Boleh. Oke baik, sebelumnya izin terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin bertanya mengenai saat Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, kita melihat gerakan mahasiswa itu dilakukan secara besar-besaran untuk menunjukkan penolakan terhadap proses legislasi yang dinilai tidak transparan dan juga tidak menaungi aspirasi publik. Dalam konteks menuju pemerintahan yang baik atau good public governance, apakah dari pemerintah menurut Bapak dan Ibu, kiranya pemerintah telah belajar sesuatu dari gerakan mahasiswa agar mampu memperkecil jurang disparitas antara masyarakat, sipil, ataupun mahasiswa dan juga stakeholder-stakeholder lain agar mampu benar-benar dilibatkan dalam pembuatan kebijakan strategis ke depannya agar optimisme yang diberikan oleh pemerintah tidak menjadi sekedar retorika belaka. Terima kasih. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa. Ini sebenarnya wilayahnya teman-teman DPR ya, tetapi mereka punya alasan tersendiri kenapa waktu itu kesannya dikebut. Sebenarnya juga enggak terlalu dikebut. Karena itu kan dibahas oleh Balik berbulan-bulan. Ya, di Indonesia ini memang problemnya adalah isu muncul kalau rame di media sosial. Jadi kita enggak pernah enggak mau capek untuk mengikuti proses itu sejak awal. Ya, jadi apakah kemudian Mas Karding pemerintahan ini ke depan juga dalam semua rancangan untuk undang-undang yang strategis lebih mau mendengarkan partisipasi publik? Saya kira harus mau dan wajib. Ya. Gar, masih ada yang mau nanya? Ada nih Mbak Oci di sebelah sini, hai. Aku izin bertanya ini untuk Mbak Jemimah. Kalau dilihat dari Fakultas Hukum Undip yang memang mempunyai ciri dari hukum progresif yang memang beda dari fakultas-fakultas hukum lain seperti itu. Bagaimana atau apa titik balik mengapa Mbak Jemimah memilih untuk berbeda dari apa yang memang sudah dipelajari gitu selama di kampus. Apalagi kalau dilihat aktif dalam peradilan semu, kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu. Pun juga aku titip satu pertanyaan lagi untuk senior-senior saya yang ada di sini. Bisa aku bilang apa kiat-kiat untuk bisa melenting gitu seperti senior-senior saya yang ada di sini. Melenting? Iya. Oke. Korea-Korea kamu. Betul. Bagaimana bisa melenting karena kita junior-junior di sini merasa butuh arahan dari para senior. Mungkin mengutip dari kata menteri, bagaimana cara menjadikan itu barang kalau kata orang-orang. Dari aku cukup, terima kasih. Jujur ya, itu kayak spontaneous aja. Memang benar sih. Kayak orang bilang kan udah jelas nih akademiknya, kan udah jelas kayak IPK-nya udah jelas, lomba-lombanya semua yang diikutin. Kenapa tiba-tiba jadi penyanyi gitu? Ya spontaneous aja gitu. Kita nggak bisa memungkiri, kita udah berusaha, udah istilahnya berjuang sedemikian rupa, tapi emang arah takdir jalan hidup ini memang nggak ada yang tahu sih. Mbak Oci, ada satu ibu dosen lagi yang mau bertanya. Pertanyaannya saya akan berikan kepada Ibu Diana di sini karena kita sama-sama perempuan ya Bu ya. Bagaimana kita bergerak untuk Indonesia di saat ini, utamanya di Kementerian PU saat ini dan sebelumnya sudah ada 2.000 lebih ya untuk bangunan tol dan juga 5.000 lebih terkait dengan jembatan gantung, waduk dan bangunan-bangunan lainnya di seluruh Indonesia. Yang sudah kita tahu kinerja dari PU selama ini sungguh sangat luar biasa dan sesuai dengan target. Nah untuk kedepannya Bu, bagaimana cara maintenance, karena kalau kita membangun itu adalah suatu hal yang mungkin bisa dicapai dengan relatif singkat. Tapi maintenance itu butuh waktu yang lama untuk bagaimana memaintenance jalan tol, jembatan dan juga waduk yang sudah ada di Indonesia ini. Serta apakah membutuhkan biaya yang banyak Bu untuk maintenance itu. Nah itu dari saya, terima kasih. Saya Hanifah Melasari, terima kasih Bu. Pemeliharaan itu bukan harus seluruhnya dari Kementerian Pusat. Ya, bukan semuanya harus Kementerian Pusat. Pemeliharaan itu harusnya dipelihara bersama-sama kita semuanya. Kita semuanya itu artinya
dari pemerintah daerah, harus juga memang kalau itu harus dipelihara, ada alokasi anggarannya untuk pelihara. Kita sendiri pun kalau tahu bahwa itu harus tetap berkelanjutan, ya juga harus memelihara. Artinya kawasan yang misalnya kotor ya mungkin kita perbaiki ya, kita indikan sampahnya supaya ini suasananya nyaman, berarti harus bersih ya. Jalan tol kalau misalnya harus ini ya kita harus pelihara bahwa kita ya melaksanakannya dengan baik, ya kita harus membayar pajak dan sebagainya gitu. Dan pada bagian ini kita akan masuk ke bagian yang seru. Di sini kita akan main games. Ya, main games dan saya sendiri diminta untuk ikut menjadi peserta dan tidak memandu games. Jadi saya memanggil Inggar untuk menjadi host dalam games kita kali ini. Siap Mbak Oci, nyuwun sewu Pak, Bu. Oke, kalau tadi ada makan terpimpin, sekarang ada kuis terpimpin. Teng, selamat bertanding. Ya. Ini harus disclaimer dulu Nggar, ya. Bahwa saya juga sama sekali nggak tahu soal di bagian ini. Di bagian ini di mana kita akan games, saya nggak tahu sama sekali, so no clue. Oke, ya dalam kuis ini saya akan menguji seberapa kenal para narasumber dengan sosok menteri dan wakil menteri dalam kabinet merah putih. Aturan mainnya gampang banget Pak, Bu, saya akan membacakan 2 clue mengenai satu sosok untuk ditebak. Yang bisa menjawab silahkan angkat tangan. Ingat, angkat tangan aja ya Pak, jangan angkat kaki, ntar acaranya bubar. Lah langsung saja. Inilah kuis yang dekat banget sama para mahasiswa. Kuis SKS, siapa kenal saya? Clue yang pertama, saya pernah mengabdi sebagai pengayom masyarakat. Semua juga pengayom masyarakat. Betul. Kayaknya saya bisa deh. Bu Diana? Jaksa Agung. Sebutkan nama dan jabatannya. Sebutkan. Nama dan jabatannya. Jaksa Agung. Beliau Pak Jaksa Agung, namanya siapa ya, gue lupa. Kacau nih. Oke, Jaksa Agung. Ya, wow, salah. Aku. Pak Hendro Priyono. Salah. Ini clue yang kedua. Ini kita buka potongan puzzle yang kedua. Clue-nya adalah, nah, saya pernah. Aku tahu. Saya tahu. Iya Pak. Ini adalah Agus Adrianto, Menteri Imigrasi. Kurang lengkap. Menteri Imigrasi. Iya, Jenderal Agus Adrianto, Menteri Imigrasi dan PAS. Iya dong, iyalah. Betul? Ya, betul? Bener lah. Coba kita cek. Ini dia. Ya, benar. Agus Dulu Adrianto. mantan Wakapolri. Selanjutnya nih Pak, Bu. Ini dia potongan pasal yang pertama. Clue yang pertama. Saya pernah menjadi penyiar radio. Mutia Hafid ya. Radio apa? Radio yang memancarkan gelombang tersendiri supaya kita bisa mendengarkan musik dong Bu. Ada peserta begini. Udah? Gak ada yang bisa? Mutia Hafid salah? Salah ya. Clue yang kedua. Ini dia. Ya, Ya, sekarang saya bisa. saya di kementerian yang baru dipecah. Bu Diana. Iren Umar. Dari? Iren Umar dari Kementerian Parekraf ya, Kementerian Parekraf, Ekonomi Kreatif. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, bener banget. Iren Umar. Oke, ini satu lagi ya, ini pertanyaan terakhir ini. Mbak Oci masih kosong ya. Oke, Jemima bisa jawab nggak? Tetot. Oke, kemarin karena nggak ikut pembekalan sih Jemima, jadi nggak tahu. Betul sekali. Nih, yang kedua, clue yang pertama. Saya berusia muda, berkantor di dekat Monas. Semua kementerian juga dekat Monas. Ya betul, memang pusatnya di situ Bu. Bu, kita berantem aja ya Bu di belakang. Dari tadi bener-bener ada lagi. Tambah lagi clue-nya. Oke, clue yang kedua. Ya, saya berlatar belakang aktivis. Saya tahu.
Pak Karding. Aminuddin Ma'ruf Wamen BUMN. Betul banget. Temennya dia. Selanjutnya kita ke games kedua. Inilah kuis yang bikin pusing para mahasiswa. Kuis UKT, umurnya ketebak. Nah, di kuis UKT ini saya akan membentuk 2 kelompok generasi. Jadi kita gap ya generasinya. Kelompok pertama adalah tim old school dan kelompok kedua tim Gen Z. Setiap kelompok akan menjawab sejumlah pertanyaan tentang istilah-istilah yang hits di zaman oldies dan di zaman now. Sebelum saya bagi kelompoknya, saya akan memanggil 2 orang mahasiswa untuk ikut bermain. Oke? Maju nih kita. Ya, sudah ada 6 peserta. Kita bagi tim old school adalah, sudah pasti ya, Ibu Diana Kusumastuti, Pak Abdul Qadir Karding, dan Ibu Rosyana Silalahi. Ya, dan tim Gen Z ada Jemimah Cita, Muhammad Dias Tegar Adi Nugraha, dan Atika Sofia Haruni. Nih siapa dulu nih? Ampun. Tapi tadi saya seneng banget loh sama Pak Karding. Bisa menjawab itu tadi nama-nama ikan. Sekarang saya tebakin nama ikan Pak. Ikan apa yang manis banget? Dah pas? Pas. Ikan Bapak. Dah, ya. Siap ya Pak ya? Ya. Oke, langsung saja. 60 detik kita mulai dari istilah yang menggambarkan sebuah perspektif. Langsung Pak. Salah. Pas. Ibu Diana, keren abis dalam bahasa Gen Z. Stop. Salah. Menghilang tiba-tiba dari hubungan atau pergi tanpa penjelasan. Pas Bu. Ghosting. Ghosting, betul. Pak Karding, tidak mau ketinggalan sesuatu yang sedang tren saat ini. Udah dikasih tahu loh Pak. Pas. Banyak Bu contekan. Diana, bahasa gaul Gen Z untuk kata sikat. Pas. Ajar. Istilah bosan, suntuk, bingung, mau ngapain disebut? Hah? Gabut, betul banget. Pak Karding, cewek atau cowok yang tidak masuk kriteria untuk menjadi pasangan disebut? Itu jawabannya Ibu Rosi. Gak ngerti. Pas. Dah, waktunya habis. Padahal udah dikasih tahu. Teman-teman mahasiswa udah teriak-teriak. Gar. Ya. Terima kasih ya, saya dikasih tahu, terima kasih. Mohon maaf untuk 2 rekan saya, ada masalah pendengaran. Aduh, kelihatan tuanya. Mereka udah teriak-teriak. Aduh. Ini tapi kalau kasih istilah Gen Z mereka pasti tahu dong. Nah, inilah serunya. Inilah serunya. Tadi yang old school kita kasih istilah Gen Z, yang Gen Z kita kasih istilah jadul. Harus bisa ya. Oke, 60 detik. Mulai dari istilah yang menggambarkan. Salah. Istilah bohong tahun 90-an. Hah, bohong terus? Bokis. Betul. Pacar di zaman dulu. Bokin. Betul. Ngelawak tapi nggak lucu. Pas. Sapu tangan. Nama lainnya. Hand glove maksudnya? Pas. Malu karena ada sesuatu yang mempesona. Pas. Pas. Heboh bahasa 90-annya. Heboh. Pas. Alat pemutar musik ukuran kecil 90-an portable. Radio, pemutar Maka musik. nggak Oh, pas. ini MP3 nggak sih? Salah. Tempat penyimpanan data sebelum ada flash disk. Boil. Salah. Bolos istilah jadulnya. Modul. Madol, betul. Alat komunikasi sebelum HP. Wow, apa tadi? Buku berisi nomor telepon. Kok nggak bisa loh? Tadi Bisa berapa? Hah? Berapa tadi? Mereka bisa jawab berapa, kami bisa jawab berapa. Nah itu dia.
main game gak ada yang hitung ternyata. Ya udah ngeset timer, bacain soal. Kalian emang nih sekarang yang tim Gen Z ya. Alat komunikasi sebelum HP itu apa? Pager. Pager. Tahu? Ini satu lagi. Alat pemutar musik ukuran kecil 90-an portable. Walkman. Oh iya Walkman. Jemimah. Gar, Kok yang nggak tahu? jawab juga dosen. Bukan mahasiswa bilang Walkman. Yang jawab 4 row di depan. Tapi Jemimah dia sama Atika, kenapa kok nggak bisa bahasa-bahasa jadul? Kalian belum pernah tua ya? Oke deh, nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting kita seru-seruan bareng. Terima kasih dulu dong buat dia sama Atika. Kita sudah di akhir acara Rossi on Location, berawal dan bergerak dari kampus. Sebelum Bapak dan Bapak Menteri, Ibu Wamen dan Jemimah meninggalkan kampus tercinta, saya mau uji dulu, mungkin kita sebentar, seberapa undip sih paling undip. Ada beberapa foto yang harus dijawab cepat ya. Karena kalau nggak tahu foto itu, maka Anda bukan alumni Undip yang baik. Nah ini apa? Itu tuh ada tuh gambarnya. Ini jalan depan Fakultas Teknik di Peleburan. Betul? Ya, Betul. Oke, kedua. Oh karena rumahnya Mbak Wamen di Ini tempat situ. aku makan. Motekar. Di mana tuh Jem? Burjo. Jemimah, Burjo. Motekar, tempat aku makan biasanya. Burjo apa? Burjo Motekar toh? Ya kan? betul. Jemimah, Mbak Diana 1, Jemimah 1, Jemimah 1, Pak Karding. Mas Karding. Foto ketiga. Di mana nih? ini kampus Rektorat. Tembalang Rektorat Rektorat. ini. Hah? Rektorat. Tembalang. Betul? Balang. Salah. Oh iya Widya Pura. Kok pede banget sih Pak? Banget. Pak salah Pak. Kirain rektorat. Memang rektorat tapi di Kan ada dalamnya tiang kan. benderanya. Memang rektorat di dalamnya. Perpustakaan Widya Pura. Iya. Namanya. Namanya ya. Sebentar. Jadi ini rektorat atau perpustakaan? Rektor ini. Both. Rektorat. Both. Iya betul. Dua-duanya. Apapun yang dibilang rektor pasti benar. Iya. Iya sih. Nanti kita perbaharui menjadi perpustakaan kalau rektornya udah diganti. Next satu lagi nih Pak. Pak Muladi. Rektor di zaman saya mahasiswa. Profesor Muladi SH. Ya, Pakar hukum Undip. ya, tapi bukan itu pertanyaannya. Sebutkan judul skripsi Profesor Muladi. Itu lama banget sih skripsi. Orang hukum tuh. Kenapa? Perikanan nggak tahu. Kalau memang paham sebagai seorang rektor Undip, sebutkan nasihat yang paling sering diucapkan oleh almarhum Profesor Muladi. Pak Muladi itu sering pesan ke kita, jadi orang harus tangguh. Sampai beliau cerita biasanya, saya ini karateka segalanya, harus tangguh, harus kuat, dan harus berani. Iya. Legend Profesor Muladi. Oke, so jadi terakhir sudah si paling undip yang paling sama nih skornya ya, Nggar ya. Sama, 1-1-1. Tetapi Mas Saya 21. enggak, tapi dua atas dong. bantuan rektor, nggak bisa. Pakai order. Rektor itu mengiyakan. Ini Satu curang. kata untuk undip. Jemimah dulu. Kesayangan. Sekali lah terakhir, kesayangannya tapi harus meliuk-liuk bisa nggak? Astaga Tuhan. Oh, iya. Kesayangan. Mbak Diana, satu kata tentang undip. Undip Jaya. Mas Kardi. Undip bermartabat. Makasih, tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Menteri, Mas Karding, Mbak Wamen, Mbak Diana, dan penyanyi kita Jemimah.